Sampurasun. Hari ini kita ketemu lagi gitu ya. Dan kita akan membahas lagi tentang Kasundaan gitu ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah situs yang sangat melegenda gitu ya, yang berada di Ciamis gitu ya. Tepatnya terletak di perbatasan Kota Banjar dan Kota Ciamis gitu ya. Yang dinamakan dengan situs Ciung Wanara Karangkamuliaan. Situs yang diyakini sebagai jejak sejarah kerajaan Galuh yang melalui 3 fase gitu ya, yaitu Galuh prasejarah, Galuh Hindu-Buddha, dan Galuh Islam. Adapun kerajaan Galuh terletak di antara Sungai Citarum dan Sungai Cipamali. Kalau kita membaca sejarah, kerajaan Galuh adalah penerus dari kerajaan Kendan gitu ya, yaitu bawahan kerajaan Tarumanegara. Sedangkan arti dari Karangkamuliaan adalah tempat yang dimuliakan. Ciung Wanara ini merupakan kisah yang sangat klasik dan sangat melegenda di masyarakat. Ciung Wanara adalah anak raja yang dibuang dan berjuang untuk mendapatkan kembali haknya. Ciung Wanara adalah anak dari Yang Mulia Prabu Adimulya Permanakusuma yang menjabat sebagai Raja Galuh Purba pada sekitar abad ke-7. Sang Prabu memiliki 2 permaisuri gitu, yaitu Dewi Naganingrum yang melahirkan Ciung Wanara dan Dewi Pangrenyep yang melahirkan Haryang Banga. Di kemudian masa gitu ya, kedua anak ini akan melahirkan kebudayaannya masing-masing gitu ya. Ciung Wanara melahirkan kebudayaan Sunda, sedangkan Haryang Banga melahirkan kebudayaan Jawa ya. Menurut cerita turun-temurun hingga berpuluh-puluh abad, ada sebuah jalan kuno yang masih dipertahankan tata letak di sekitar hutan lindung Ciung Wanara ini. Menurut penelitian, jalan tersebut dahulunya adalah jalan setapak yang digunakan gitu ya, orang-orang kerajaan dan masyarakat Galuh sebagai jalan penghubung kerajaan Galuh dan kerajaan Majapahit gitu ya. Itu di abad ke-13. Dan di sana pun banyak situs-situs yang dapat kita pelajari, dapat kita gali informasi dan sejarah yang dapat kita ungkap gitu ya. Salah satunya adalah artefak kerajaan Galuh, yaitu Pangcalikan Raja atau Singgasana Raja. Disebut juga Panglinggihan Raja atau tempat raja gitu ya. Merupakan tumpukan batu berwarna putih segi 4. Situs Batu Pangcalikan merupakan lahan yang terdiri dari 3 halaman. Tiap halaman dibatasi susunan batu dengan ketinggian kurang lebih 1 meter gitu. Tumpukan batu ini oleh masyarakat setempat disebut sebagai Pangcalikan Prabu Galuh. Nah, Pangcalikan dalam bahasa Sunda berarti tempat duduk atau singgasana raja kerajaan Galuh gitu ya. Yang berikutnya ada situs yang diberi nama Batu Panyandaan ya, yaitu susunan batu berbentuk segi 4 yang memagari beberapa batu besar di tengahnya. Batu di tengah inilah yang disebut dengan Panyandaan ya. Mirip tempat duduk yang bisa bersandar gitu ya. Tempat Panyandaan ini diyakini tempat di mana Ciung Wanara dilahirkan oleh Dewi Naganingrum gitu ya. Kemudian dibuang ke Sungai Citanduy. Menurut cerita, Dewi Naganingrum bersandar di Batu Panyandaan selama 40 hari untuk memulihkan tenaganya setelah melahirkan. Selanjutnya ada juga situs pemangkonan batu yang disebut Sanghyang Init-Initan. Nah, batu ini ditemukan di Sungai Citanduy gitu ya. Konon batu Sanghyang Init-Initan ini dapat berpindah tempat sendiri gitu ya. Makanya diberi nama Batu Init-Initan. Dalam bahasa Indonesia artinya bepergian gitu ya. Diyakini pula gitu ya, batu tersebut juga memiliki kekuatan gaib sehingga dipergunakan untuk seleksi prajurit pada zaman dahulu. Hanya orang terpilih saja yang bisa mengangkat batu tersebut. Selanjutnya ada juga situs Cikahuripan. Situs ini hanya berupa penemuan sumur yang letaknya dekat di pertemuan 2 sungai, yaitu Sungai Citanduy dan Sungai Cimuntur gitu ya. Sumur ini sebagai sumber air kehidupan yang selalu terisi penuh sepanjang masa gitu ya. Walaupun bukan musim hujan ya, tapi sumur ini selalu penuh oleh air gitu ya, untuk sumber kehidupan masyarakatnya.
Situs selanjutnya adalah situs Sabung Ayam gitu ya. Situs ini digunakan untuk adu ayam, yaitu milik Ciung Wanara dengan Sang Prabu gitu ya, di bawah pohon rindang ini biasanya tempatnya. Selain itu juga sebagai tempat khusus untuk menentukan raja gitu. Tidak jauh dari situs Sabung Ayam ini terdapat situs Sang Hyang Bedil gitu ya, yaitu susunan batu yang tingginya hampir 1 meter. Sang Hyang Bedil ini sebagai satu tanda datangnya suatu peristiwa gitu ya. Pada zaman dahulu ketika ada suara dari situs ini itu bertanda akan terjadi sesuatu gitu. Tapi saat ini sudah tidak ada gitu ya hal-hal seperti itu. Sang Hyang Bedil atau senjata lah gitu ya, bermakna baik bila digunakan dengan benar gitu ya, dan bermakna buruk bila digunakan kepada yang tidak baik gitu ya. Yang selanjutnya adalah situs makam Adipati Panaikan. Ini tanda era masuknya Islam di kawasan tersebut gitu ya. Ditandai dengan adanya makam Adipati Panaikan berupa susunan batu dengan 2 nisan sejajar yang menghadap ke arah kiblat. Adipati Panaikan adalah Raja Galuh Gara Tengah yang berpusat di Cineam. Adipati gelar Adipati yang diberikan oleh Sultan Agung Raja Mataram. Adipati Panaikan dibunuh oleh adik iparnya sendiri karena masalah perebutan kekuasaan. Jenazahnya dihanyutkan ke sungai, yaitu Sungai Cimuntur. Orang-orang yang menemukan jenazahnya kemudian menguburkannya di dekat Sungai Cimuntur. Ada juga batu yang bentuknya mirip dengan stupa candi gitu ya, yang oleh masyarakat disebut dengan situs pemujaan gitu ya, yaitu sebagai tempat peribadatan atau pemujaan seperti layaknya candi gitu ya. Batu ini juga dihiasi dengan pahatan-pahatan yang sangat cantik gitu ya. Dari situs ini gitu ya, dari situs Ciung Wanara Kalangkamuliaan, kita banyak belajar tentang budaya gitu ya, banyak belajar tentang sejarah, khususnya sejarah kerajaan Sunda gitu ya, Sunda Galuh gitu ya. Di masa kini harusnya lebih menjaga peninggalan leluhurnya dan menghargai sejarah di masa lampau gitu ya. Di situs Ciung Wanara Kalangkamuliaan adalah sebuah bukti nyata kejayaan di masa lalu sebagai bagian dari menghargai para pendahulu di Tatar Sunda. Ini sebagai pengingat kita. Ada naskah kuno Amanat Galunggung gitu ya, amanat yang mengandung pepatah yang sangat dalam. Ada dahulu, ada sekarang gitu ya. Tidak ada masa lalu, tidak ada masa kini. Itu saja mungkin penyampaian hari ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai